Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda juga untuk terlebih dahulu melihat data-data yang sudah kami siapkan mengenai kasus ini, mengenai gugatan dari Panji Gumilang kepada Wakil Ketua Umum dari MUI, Anwar Abbas, dan juga MUI secara lembaga. Seperti ini, bahwa kerugian material yang diterima sehingga kemudian mengajukan gugatan perdata senilai ganti rugi Rp1. Kemudian merasa juga mendapatkan kerugian imaterial dari apa yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak MUI dan juga Wakil Ketua Umum MUI, sehingga untuk kerugian imaterial ini pihak Panji Gumilang mengajukan gugatan sebesar Rp1 triliun. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda, kami berupaya untuk bisa menghubungi dari kuasa hukum Panji Gumilang, sehingga kemudian kami ingin sekali menanyakan kerugian material dan juga kerugian imaterial seperti apa sebenarnya yang didapatkan oleh baik itu Panji Gumilang ataupun Al Zaitun dari apa yang disampaikan oleh pihak MUI. Tapi memang seperti yang sudah kami utarakan bahwa pihak dari kuasa hukum yaitu Hendra tidak bisa bergabung dalam perbincangan ini. Tapi kita juga akan dengarkan pendapat dari Pak Kudri Sitompul. Pak Kudri, ini sepertinya tidak lazim. Yang saya tahu biasanya adalah mengajukan gugatan pidana terlebih dahulu, baru kemudian gugatan perdata mengikuti, gugatan ganti rugi. Tapi ini terlebih dahulu yang diajukan adalah gugatan perdatanya meminta ganti rugi, baru kemudian masih akan rencana melaporkan pihak MUI dan juga Wakil Ketua Umum MUI kepada pihak kepolisian. Ya, Anda betul. Jadi ini ya, ini gugatan, kita nggak tahu si gugatan sebenarnya bagaimana. Cuman berdasarkan keterangan tadi, maka tergugatnya ini ada dua, ya. Kita nggak tahu tergugat satunya apa MUI sebagai lembaga atau dia sebagai tergugat dua. Ya, kemudian pihak yang digugat itu adalah perorangan, waketumnya itu Anwar Abbas ya ini. Nah kita nggak tahu apakah ini perbuatan masing-masing sendiri-sendiri atau mereka bersama-sama. Ya kita nggak tahu ya. Nah tadi dikatakan bahwa lazimnya memang betul karena gugatan perdata PMH ya on remata hetsdat ini itu kan karena ada perbuatan material ya perbuatan fisik ya yang dilakukan oleh seseorang ya orang lain yang menimbulkan kerugian kepada orang yang mengajukan gugatan itu atau si penggugat. Nah kalau kita dengar dari apa yang dijelaskan tadi bahwa perbuatan materialnya itu melakukan tuduhan, ya kan tuduhan-tuduhan itu. Nah tuduhan-tuduhan atau pencemaran nama baik itu kan sebenarnya pelanggaran pidana, ya kan. Nah jadi mestinya yang dibuktikan dulu bahwa ada perbuatan material ya pelanggaran hukum pidananya itu gitu loh ya. Nah jadi kan sebenarnya perbuatan melawan hukum ya di dalam perdata ini kan on remata hetsdat itu sama dengan di pidana itu adalah kesalahan ya dan untuk dinyatakan seorang melanggar tindak pidana bukan hanya kesalahan, harus ada unsur kesengajaannya, offsetnya, ya kan? Apakah ini? Nah, ini kan belum jelas apakah apakah perbuatan materialnya itu memang terbukti sudah melawan hukum gitu. Dengan demikian tadi yang Mbak Putri bilang itu tidak lazim, artinya memang itu nanti akan prematur. Nah, ya, jadi gugatan itu akan bisa dinyatakan tidak dapat diterima ya. Net on fat click ya, net on fat click itu nanti dia bilang ya ini gugatannya belum bisa dipenuhi. Tidak dapat diterima karena perbuatan ini gugatan ini terlalu dini, prematur. Seharusnya ditentukan dulu apakah perbuatan melawan hukumnya betul begitu? Sudah terbukti. Baik. Nah, kan mesti diingat juga bahwa perkara dalam sengketa peradilan perdata itu adalah peradilan formil. Jadi yang akan diperiksa itu formalitas, ya artinya kan akan diutamakan itu adalah surat, dokumen. Nah, jadi kalau misalnya ada putusan perkara pidana itulah yang dipakai sebagai bukti surat gitu loh. Ya kan? Ya. Tetapi ada juga misalnya ada perbuatan melawan hukum tapi bukan pidana. Ya misalnya ada perbuatan hukum yang dianggap perbuatan yang tercela di masyarakat, tapi itu pun harus dibuktikan secara material. Dan sering kalau misalnya perbuatan yang bukan karena asalnya itu perbuatan pidana itu akan sulit ya, misalnya kebiasaan atau adat istiadat itu akan berkepanjangan karena nanti kan
di dalam unsur apa namanya unsur PMH itu perbuatan melawan hukum itu kan mesti dinyatakan perbuatan apa yang merugikan gitu loh. Baik, Pak. Jadi ini makanya sulit ya kalau pembuktian material itu melalui perkara peradilan perdata. Ya, seharusnya pidana terlebih dahulu. Baik, Pak. Ya. Kami pahami betul keterangan dari Pak Kudri Sitompul. Kami juga akan bawa Anda pemirsa untuk mendengarkan bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak Panji Gumilang. Ini dia. Hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI ya, pusat. Secara ini perorangan, gugatannya perorangan. Kemudian dan lembaganya turut tergugat ya, dan lembaganya turut tergugat. Kemudian kita gugatkan kerugian material yang kita sudah mendengarkan seperti itu pernyataannya. Apa artinya ini, Pak? Kalau misalnya kita dengar tadi bahwa tergugatnya itu adalah Pak Anwar Abbas, sedangkan MUI turut tergugat. Kalau turut tergugat itu dia bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab, tetapi turut tergugat itu harus mengikuti apa keputusan yang ada di rekan tergugat gitu loh. Ya kan, jadi dia tidak turut tergugat itu dia tidak akan kena penghukuman gitu loh. Ya, dia hanya diwajibkan untuk mengikuti keputusan keputusannya yang diberikan tergugat. Iya, jadi Pak Kudri, dengan hal seperti ini, apakah seharusnya MUI tenang-tenang saja, jadi tidak usah dipedulikan, karena toh harusnya salah. Artinya ini prematur, seharusnya pidana dulu baru perdata. Apakah seperti itu, Pak Kudri, seharusnya? Iya, itu tapi analisanya. Tapi untuk kepastiannya itu kan harus ada putusan dari perdata. Tapi menurut pendapat saya ini akan gugatannya akan ditolak, tidak diterima, need or van clerk gitu. Jadi bukannya ditolak. Kalau ditolak artinya gugatannya tidak terbukti. Tetapi ini pokok perkaranya nggak diperiksa. Ini formalitasnya saja tidak terpenuhi karena perbuatan materialnya itu karena dia menunjuk ke perbuatan pidana. Jadi, Baik Pak Kudri, kita akan langsung saja minta tanggapan dari Pak Kiai Haji JJ. Seperti itu dari sudut hukumnya, pandangannya dari Pak Kudri Sitompul, Pak Kiai Haji JJ. Bagaimana kemudian pihak MUI memberikan sikap terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kudri tadi? Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Kudri. Jadi dengan penjelasan tadi ini semakin jelas posisi kita di MUI dan juga posisi ormas-ormas Islam yang berada di pihak MUI. Pertama, bahwa memang kita harus memisahkan masalah dan kasus Pak Panji Gumilang ini dari dua aspek. Aspek pertama adalah yang jadi concern MUI, yang menjadi tanggung jawab ormas-ormas Islam, para tokoh agama, itu adalah terkait dengan sejauh mana informasi kebenaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada para tokoh agama, kepada MUI, bahwa ada statement-statement yang menggambarkan pemikiran, keyakinan, dan praktek keagamaan yang diterapkan oleh Pak Panji Gumilang kepada para pengikut itu dianggap bukan perbedaan tapi penyimpangan. Nah, jadi kalau perbedaan, para ulama saya kira sudah sangat paham batasan berbeda dengan batasan menyimpang. Nah, jadi jangan sampai ada menyembunyikan diri penyimpangan dalam kedok perbedaan pendapat. Jadi kaidah-kaidah tentang perbedaan dengan penyimpangan itu sudah sangat clear dalam pemahaman keagamaan Islam. Saya kira tidak tahu kalau paham agama yang lain. Nah, jangan sampai kemudian dicampur baurkan antara ini kan wilayah perbedaan, ini kan wilayah hak pribadi, pemahaman interpretasi. Maka untuk mengklarifikasinya harus ada tabayun tadi, ada dialog. Nah, ini dialognya nggak terjadi gitu, nggak terbuka. Nah, untuk bisa dialog ini, tabayun dari pihak yang dilaporkan dan yang menerima laporan secara langsung, atau bisa melalui mediasi orang yang dipercaya yang menjadi juru bicara yang dalam konsep ajaran Islam disebut dengan tahakum. Bain hibtum sikoko bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha itu pada bahasa Al-Qur'an. Jadi itu harus ada proses mediasi, ada proses
untuk saling memahami. Nah, yang kedua ini aspek dugaan pelanggaran pidana yang ada upamanya di institusi Al-Zaitun. Itu bukan wilayah MUI, Baik. bukan wilayah para tokoh agama, itulah wilayah aparat hukum. Baik, Pak Nah, Yai. jangan sampai ini kemudian dicampur baurkan. Jadi nanti isunya jadi malah beralih. Ini baik. MUI yang digugat. Ini saya Baik. kira jadi bias gitu. Terima kasih, Mbak. Baik Pak Yai, di waktu yang tersisa ini mungkin kami hanya bisa memberikan kesempatan singkat kepada Pak Arianto dan juga Pak Kudri untuk memberikan pernyataan penutup. Pak Arianto terlebih dahulu, silakan Pak Arianto. Ya, kalau saya sih mendorong pada polisi ya untuk segera menindaklanjuti apa-apa yang menjadi kewajibannya, terutama ini adalah memproses hukum dan mencari bukti sebanyak mungkin dan kemudian segera langsung diproses sampai ke pengadilan. Semua jenis-jenis yang diduga ada pelanggaran hukum itu lebih baik disidik dan kemudian dituntaskan supaya rakyat tidak gaduh, berbeda-beda pendapat, kemudian seakan-akan kuasa yang hukum dan sebagainya. Saya kira itu ya untuk ranah polisi. Dan kemudian yang kedua adalah menjaga di lokasi supaya tidak terjadi bentrokan. Kalau secara umum itu ranahnya MUI untuk mengkelirkan mana yang benar, mana yang salah, bagaimana cara meredakan perbedaan pendapat. Baik. Kesatuan antara. Baik Pak Arianto. Baik. Singkat juga Pak Kudri penutup. Iya, sebagaimana yang saya katakan tadi, menurut pandangan saya gugatan PMH melalui peradilan perdata ini kemungkinan akan tidak dapat diterima. Itu disingkat NO atau Need of Unclearing gitu ya. Itu karena pembuktian perbuatan materialnya itu belum terbukti gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa yang diinginkan oleh Pak Kiai JJ tadi. Nah, di dalam proses peradilan perdata sebelum diperiksa pokok perkara, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak gitu loh. Berarti pertama stepnya adalah upaya mediasi ya, kan diberikan kesempatan oleh hakim pada saat itu. Bukan mediasi, tapi kalau mediasi terserah apakah tapi itu diadakan musyawarah. Kalau mediasi artinya ada pihak ketiga yang menengahi gitu ya. Tapi kalau mereka melakukan musyawarah gitu ya, apakah itu dia secara tukar pikiran atau diskusi atau apa, itu bisa. Atau juga bisa menggunakan jasa penengah, mediator dengan mediasi itu tadi. Nah, tapi memang biasanya hakim itu akan menunjuk hakim mediasi. Jadi hakim mediator yang menengahi permasalahan itu. Nah, hakim itu juga bisa menunjuk mediator ya. Siapa yang ahli agama yang menengahi kedua ahli agama ini gitu. Baik. Pak Kudri, terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kami, sangat clear sekali bagaimana kemudian posisi hukum dari gugatan perdata yang diajukan oleh Panji Gumilang tadi melalui penjelasan Pak Kudri. Pak Arianto juga terima kasih, kita juga dapatkan apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga terima kasih Pak Kiai Haji JJ sudah memberikan informasi kepada kami apa tindakan dan juga harapan yang dilakukan oleh MUI. Selamat malam kepada para narasumber semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.